selaku pebisnis di skincare, tujuannya adalah kan menjawab solusi masyarakat akan kebutuhan permasalahan kulit lewat skincare. Misalnya ada masalah flek diatasi, masalah jerawat diatasi, anti-aging diatasi. Nah, ranah yang disebut mafia ini saya tidak tahu yang dikontekskan oleh masyarakat seperti apa, tapi dalam saya tidak menyetujui hal-hal yang di luar batas itu. Contoh misalnya overclaim, yang over marketing, misalnya yang ternyata fungsinya cuma berapa persen, yang dibilang berapa persen supaya laku di pasar, atau dibilang bahan dasarnya cuma 2%, yang kadarnya misalnya harus batas 0,5%, dibilang berapa persen, ternyata isinya 10% supaya cepat laku di masyarakat. Alhasil si pengusaha semakin kaya, tapi yang jadi korban adalah si masyarakat. Sedangkan kami, yang saya pribadi dari dulu berjuang sesuai ranahnya. Gitu sebenarnya. Jadi saya sih kalau saya pribadi sih tidak menyetujui akan hal-hal semacam itu untuk shortcut memperkaya diri sendiri, tapi yang jadi korban masyarakat. Kalau saya pribadi agak membantu. Apalagi mungkin sebagai pengusaha kita ambil baiknya ya. Mungkin itu sebagai kita anggap audit luar, ambil hikmahnya supaya kalau memang benar kita sempurnakan, gentle aja kita sempurnakan, karena memang dalam bisnis kan kita sambil belajar kita akan grow, apa yang kita tidak tahu lewat ini kita ambil hikmahnya, dan itu mungkin menjadi juga pelajaran kita sebagai pebisnis skincare, apalagi mungkin yang backgroundnya, kalau saya dokter mungkin ya, backgroundnya yang memang bukan dokter, yang tidak belajar dengan bisnis skincare. Kadang-kadang kan kita maklum di suatu perusahaan udah jadi kita main terima aja, dan ini mungkin menjadi pembelajaran bagi pelaku bisnis skincare. Tidak harus dokter ya, saya tidak menyalahkan yang pebisnis harus dokter, enggak, tapi mungkin lebih aware soal ini. Benar nggak isinya seperti itu, hasil labnya benar nggak seperti itu. Jadi harus lebih aware, karena ingat, tujuan kita kan bukan cuma menghasilkan uang, tapi mempertanggungjawabkan kita ke masyarakat kepada Tuhan loh. Yang perlu dinobatkan, apalagi masyarakat Indonesia mau yang murah dan cepat putih, ya kan, mau seperti itu, tapi belum tentu aman gitu. Jadi pertama memang periksalah skincare Anda sesuai jenis kulit dan problem, dan harus terdaftar badan sertifikasi kita, yaitu BPOM gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa overclaim itu uji BPOM-nya lulus? Nah, itu yang kita memang harus mohon penjelasannya ya gitu. Jadi pertama memang ya kita harus percaya lembaga sertifikasi pengujian skincare kita, yaitu BPOM gitu. Kalau kayak di luar negeri kan ada FDA dan sebagainya. Kedua, kalau menjual kayak tadi skincare yang berlabel biru harus dengan resep dokter, karena itu harus diresepkan oleh dokter dan harus pantauan dokter dan diracik oleh instalasi farmasi atau apotek. Itu sih. Gitu. Jadi jangan ada skincare yang kosong, melompong, tidak ada regulasinya, tidak ada brandnya, terus main dipakai. Tapi masyarakat bilang, gila, satu minggu saya langsung putih. Nah, justru itu mungkin yang jadi tanda tanya. Ingat ya, kulit kita beregenerasi tiap 2 minggu sampai sebulan sekali. Mestinya hasilnya kelihatan mulai 2 minggu. Jadi semakin 3 hari langsung putih, semakin tanda tanya. Sampai sekarang saya sih bukan ranah saya dan bukan kapabilitas saya untuk menghakimi itu. Gitu. Saya, to be honest juga, saya mengapresiasi kerja BPOM di Indonesia, karena dulu 4-5 tahun lalu saya memulai bisnis skincare, mungkin yang mendaftar skincare per hari cuma ratusan, tapi sekarang katanya udah ribuan per hari. Jadi bisa bayangkan ribetnya BPOM, sakit kepalanya BPOM soalnya. Saya tetap masih mendukung BPOM, tapi mungkin dengan ada kasusnya kayak sekarang, mungkin saya mengimbau instansi-instansi terkait, salah satunya BPOM, untuk lebih aware mungkin ya, untuk lebih aware memperhatikan ini, kok bisa ada skincare yang overclaim, mungkin bisa lulus uji dan sebagainya. Tapi bukan ranah saya untuk menjudge. Oke, gitu. Setuju banget. Saya pelaku industri skincare bersama 2 teman saya tadi udah cukup lama gitu, dan memang kita dokter, kita belajar juga hal itu. Tapi bukan berarti yang memulai bisnis skincare harus dokter. Bisnis skincare yang bukan dokter dipersilakan. Tapi dengan banyaknya kejadian-kejadian ini, kita ambil hikmah yang positif. Pertama, aware dengan produk yang kita jual, harus berani kita pertanggungjawabkan loh, gitu. Karena di samping kita bukan cuma kita terima uang, kita harus pertanggungjawabkan fungsi dan menyehatkan kulit customer kita, bukan malah bikin lebih parah. Itu kan pertanggungjawaban kita ke Tuhan ya, sesuai agama kita. Jadi be aware, sebelum mungkin maklum ke pabriknya, lihat dulu pabriknya. Bener nggak
gitu, ada sertifikasi nggak gitu, karena kan pabrik-pabrik ada syaratnya ya, urus-urus. Dan setelah biasanya kan kadang terima aja ini dikasih pabrik, ini aja yang kamu mau, ini untuk memutih, ini paketannya, ya kan, ini untuk jerawat, ini paketannya, ini anti aging, ini paketannya. Oke, karena kita mungkin belum ada pengetahuan itu, mungkinnya sebagai bukan dokter, lihat lagi isinya dan kadarnya, perlu periksa uji lab. Periksa uji lab, apa benar, diperiksa lagi deh, gitu. Jangan sudah dikasih baru oh ini hasil labnya, perlu kalian periksa lagi, uji lab lagi sesuai atau tidak. Itu sih. Banyak. Jadi kadang-kadang ada komplain di DM saya, kok produk Eclipse isinya hijau? Tahu kok hijau? Ternyata mereka palsukan brandnya, gitu. Mereka labeling. Tapi itu selalu kita edukasi setelah itu, pilih yang original, yang asli cuma didapatkan di sini, di sini, di sini. Kita tidak mempertanggungjawabkan di luar itu, gitu. Karena memang kita udah pernah lapor lewat legal kita pernah itu, tapi ada satu muncul satu dan muncul satu. Kita apa ya, tidak bisa menutupi hal itu. Ya tugas kita adalah menghimbau. Banyak, apalagi dengan hal-hal ada yang kayak gini. Tim legal saya udah kenyang deh, tiap bulan dipanggil-panggil. Saya sebenarnya agak diam, teman-teman saya ini agak vokal, cuma waktu kemarin ditawarin saya menyambut baik, karena memang saya ya udah apa ya, asam garam lah, tiap bulan pasti ada. Pada di sini kita ingin back to first, jadi kembali ke awal sih. Tujuan kita apa sih, penggunaan skincare apa sih, untuk menyehatkan kulit masyarakat Indonesia. Itu sih tujuan awal. Kalau kita tujuan itu oke, berarti kita ada rasa tanggung jawab. Berarti skincare kita harus baik, produksi kita harus aman, dan kita harus tanggung jawab, oh ini sesuai uji klinis atau tidak gitu. Jadi kembali lagi ke awal. Nah itu mungkin salah satu bentuk kolaborasi kita sih. Kita waktu kita berbincang-bincang sama dokter lain-lain, tujuan kita waktu awal kan gitu ya. Kok sekarang dengan semakin banyak, sebenarnya sekarang sangat apresiasi sih dengan adanya digital marketing ataupun sosial media, orang gampang untuk bikin skincare dan membantu ekonomi dia, tapi harus bertanggung jawab sih.